Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran online. Sebetulnya cara pendaftaran online itu sama saja, apakah kita mau mendaftar online untuk sekolah, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan perusahaan, bekerja, atau event-event kegiatan lainnya, itu sama. Jadi apa yang akan kita lakukan di pendaftaran online itu sangat bergantung pada form atau isian yang terdapat dalam formulir tersebut. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara melakukan pendaftaran online untuk pendaftaran PPDB di SMKN Negeri 1 Mamuju. Oke, pertama-tama kita harus masuk ke website SMKN 1 Mamuju, atau kita bisa masuk ke linknya boleh. Oke, karena SMK Negeri 1 Mamuju punya website, maka kita masuk dulu ke websitenya, yaitu smkn1mamuju.sch.id. Oke, kita enter. Nah, setelah masuk di websitenya, kita cari menu PPDB 2020. Setelah itu, karena kita mau mendaftar, maka kita pilih formulir pendaftaran peserta didik baru. Kita klik, kita tunggu sampai formulirnya terbuka. Oke. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah, dalam mengisi formulir, pastikan bahwa semua data yang Anda entry atau Anda isi itu adalah data yang benar dan lengkap sesuai dengan berkas aslinya. Yang kedua, semua isian yang bertanda bintang seperti ini artinya wajib. Semua isian yang bertanda bintang itu artinya wajib diisi. Berikutnya adalah yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan submit atau pengiriman data-data isian formulirnya. Kalian harus mengecek apakah data yang di entry itu sudah benar atau tidak. Nah, setelah semua, yang terakhir adalah setelah semua isian formulirnya di entry dengan benar dan lengkap, maka kalian harus mengklik tombol submit yang ada pada bagian akhir formulirnya. Oke, kita mulai sekarang. Mudah-mudahan paham. Jadi yang pertama, kita masukkan email yang dimasukkan adalah email yang valid. Saya beri contoh salah satu email, misalnya saya masukkan email yang ini. Oke. Kemudian kalau tidak valid bagaimana? Kalau tidak valid, misalnya saya kasih masuk email sembarang yang tidak ada emailnya, salah, karena email tersebut tidak valid dan ada pesan kesalahannya, harus alamat email yang valid. Oke, kita gunakan email yang benar dan usahakan kalian mendaftar satu pendaftar menggunakan satu akun email. Kalau tidak punya email, silahkan bikin email. Jangan berpangku tangan karena tidak ada email, maka kalian mesti minjam email yang orang lain punya. Oke, kita coba menggunakan email yang valid. Kemudian kita klik berikutnya, isi nama lengkap, misalnya Lulu Haryanto. Oke, jenis kelamin terserah, mau pria mau wanita berdasarkan jenis kelaminnya masing-masing. Di NISN biasanya terdiri dari 10 digit. Nah, bagaimana kalau kita mengisi hanya 8 digit? Oke, kita tes, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah divalidasi. Kalau sudah divalidasi menggunakan 10 digit NISN. Jadi kalau kalian mengisi hanya 8 digit, itu artinya NISN kalian tidak valid. Maka di sini akan tertera harus cocok dengan pola. Oke. Misalnya saya isi 10 digit sesuai dengan ininya, maka
akan benar, tidak ada pesan kesalahan atau pesan error. Kalau ada tanda merah di bawahnya itu artinya ada pesan error, ada kesalahan isi pada form isian formulirnya. Selanjutnya di tempat lahir, tuliskan tempat lahir Anda, misalnya Mamuju, berdasarkan tempat lahir kalian masing-masing. Kemudian di form isian tanggalnya, kalian klik sesuai tanggal lahir Anda. Misalnya Anda lahir di tahun 2000, Anda cari tahun 2000, kemudian bulan berapa, misalnya bulan Juli, tanggal berapa, misalnya tanggal 11. Oke. NIK, nomor KTP, silahkan masukkan nomor KTP berdasarkan jumlah digit KTP. Jumlah digit KTP itu 16 digit. 0, 1, 2, saya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, itu 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Nah, itu 16 digit. Selanjutnya di agama tinggal dipilih saja, ini dalam bentuk drop down. Ketika klik tanda panahnya maka akan muncul pilihannya di pilihan agama. Oke, pilih agama berdasarkan agama kalian masing-masing. Di pilihan jurusan kalian harus berhati-hati betul-betul memilih jurusan yang Anda favoritkan dan jurusan berikutnya apa. Di program keahlian, yang pilihan pertama itu adalah pilihan pertama Anda. Usahakan kalian memilih jurusan itu bukan karena ikut-ikut teman, tetapi karena kalian memang menjiwai jurusan tersebut. Karena kalau ikut-ikutan nanti tidak serius mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, misalnya saya pilih otomatisasi tata kelola, yang pilihan kedua misalnya AKL. Kemudian alamat lengkapnya silakan diisi. Kalau alamat lengkap jangan bilang Mamuju saja, sebutkan nama jalannya, jalan misalnya Husni Tamrin. Nomor berapa silakan, misalnya boleh kelurahannya, boleh Mamuju saja, Sulbar. Oke. Kemudian nomor kontak WA-nya silakan kasih masuk. Nomor kontak WA yang dimasukkan adalah kontak WA yang aktif, karena bisa jadi semua informasi terkait pendaftaran itu akan selain diinformasikan lewat grup pendaftaran, akan diinformasikan lewat nomor WA Anda masing-masing. Jadi usahakan masukkan nomor WA yang valid. Misalnya sekian-sekian. Saya masukkan saya sembarang karena ini hanya contoh, jangan nomor. Saya masukkan saya sembarang. Misalnya 342001 misalnya. Oke. Selanjutnya email. Nah, di sini email, masukkan email Anda yang valid sama dengan email yang pertama kali Anda kasih masuk tadi di depan. Usahakan jangan gunakan email orang lain. Kalau tidak punya email, buat email. Masa email saja tidak bisa buat, bagaimana mau buat pesawat kalau email saya tidak bisa buat? Oke, jika sudah selesai, klik berikutnya. Jika ada kesalahan, maka Anda tidak akan bisa lanjut ke lembaran berikutnya, lembar berikutnya. Kalau semua sudah benar, maka akan diarahkan ke isian lembar berikutnya. Berikutnya adalah data orang tua atau wali. Silahkan diklik berikutnya. Ada data ayah, misalnya nama ayahnya Aco, isi sesuai dengan nama lengkap ayah ya. Ini hanya contoh. Kemudian tahun lahirnya misalnya 1970, jenjang pendidikannya misalnya S1, pekerjaannya misalnya petani. Nomor kontak orang tua, masukkan nomor kontak orang tua Anda yang benar, 2930011 misalnya.
karena nanti semua informasi akan diberikan juga ke orang tua Anda. Dia adalah penerima PKH atau KPS. PKH program Keluarga Harapan, KPS Keluarga Prasejahtera. Jadi kalau memang penerima keluarga harapan, program Keluarga Harapan, masukkan ya, atau sebaliknya, atau KPS program Keluarga Prasejahtera, biar nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalnya iya, tulis iya. Nah, kalau tidak, tulis tidak. Kalau iya, tuliskan nomornya. Kalau tidak, tidak usah ditulis nomornya karena bukan penerima. Jadi kalau misalnya pilihan iya, maka harus diisikan nomornya. Contoh saya isi nomor sembarang. Oke, nanti jangan sembarang kalau ngisinya. Kalau tidak, kalau misalnya milih tidak, ya tidak usah diisi ini. Karena tidak ada nomor kalau tidak ada, karena ini bukan wajib. Ini perhatikan, yang tanda bintang ini wajib, yang tidak ada tanda bintang tidak wajib. Tapi untuk nomor orang tua sebaiknya diisi dengan nomor kontak orang tua. Kemudian alamat. Bagaimana kalau misalnya kita tidak isi yang tanda merah, maka tidak akan bisa lanjut. Pertanyaan ini wajib diisi. Misalnya alamat orang tua, harus contoh saja ini ya, kasih lengkap kalau ngisi alamat orang tua. Nah, ini juga penghasilan per bulan ayah belum diisi. Silakan diisi, perkirakan saja berapa. Misalnya 1 juta. Ya, tuliskan saja 1 juta. Kalau 2 juta, 2 juta. Jawab dengan jujur, karena ini akan menjadi pertimbangan untuk dapatkan beasiswa lewat dana BOS. Nah, selanjutnya nama wali. Nama wali ini sifatnya data wali ini sifatnya opsional. Kalau Anda tinggal dengan orang tua tidak usah diisi. Tapi bagi yang tinggal kos atau tinggal bersama keluarga atau wali yang lain, orang lain boleh juga numpang pada orang lain, diisi nama walinya siapa, tahun lahirnya, dan alamat walinya. Silakan diisi. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Ini tidak wajib ya, sifatnya opsional tadi yang wali. Kemudian asal sekolahnya diisi. Contoh, SMP Negeri 1 Mamuju. Negeri 2 Mamuju misalnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena harus menggunakan huruf besar nama sekolah. SMPN 1 Mamuju. Oke, misalnya berikutnya penerima KIP. Kalau Anda penerima KIP, tulis ya dan isi nomornya. Kalau Anda bukan penerima KIP, tulis ya tadi. Pilih ya. Kalau Anda bukan penerima KIP, pilih tidak. Dan jangan isi nomor, kalau tidak pasti tidak punya nomor KIP. Kemudian kebutuhan khusus. Kalau Anda punya kebutuhan khusus, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Nah, tahun lulusnya misalnya tahun ini ya 2020. Kalau yang kemarin 2019. Selanjutnya nilai rata-rata rapor Anda silakan jumlahkan. Nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 5 berapa? Misalnya 80. Karena standarnya persyaratan kalian bisa mendaftar adalah 75. Kalau di bawah 75 otomatis nanti kalian akan tertolak. Tetapi yang lebih fatal adalah kalau mengisi nilai rata-rata tidak sesuai dengan nilai Anda, itu lebih fatal, langsung didiskualifikasi karena tidak jujur. Oke, umpama nilai rata-ratanya adalah 80. 80. Kemudian berikutnya adalah masukkan pas foto. Nah, pas foto silakan pilih file, pas fotonya ada di mana. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah nama file fotonya itu adalah
berdasarkan nama Anda. Contoh, ini adalah foto Anda. Jadi semua file yang dikirim, nama filenya itu harus dimulai dengan nama kalian. Misalnya Lulu Haryanto. .jpeg disimpan. Oke. Jadi diuploadlah foto dengan nama file berdasarkan nama Anda. Kalau Anda tidak membuat nama foto berdasarkan nama file foto tidak sama dengan nama Anda, maka panitia akan kesulitan mencari foto Anda yang mana karena kami tidak kenal Anda. Bisa jadi kalau terjadi kesalahan atau tidak ditemukan, Anda tidak lulus gara-gara nama foto. Oleh karena itu, nama file foto Anda harus dibuat berdasarkan nama Anda. Seperti ini contoh tadi. Mana? Ini misalnya nama Anda adalah Lulu Haryanto, maka buat nama file fotonya luluharyanto.jpg. File foto itu harus berbentuk JPG atau JPEG. Jika tidak, maka file foto Anda tidak akan terupload. Berikutnya, file nilai rapor. Jadi di file nilai rapor kalian harus scan file nilai rapor Anda dari semester 1 sampai semester 5. Dan cara scan-nya itu di merger, digabung. Jadi file laporan Anda dari semester 1 sampai semester 5 itu disimpan dalam satu file atau di merger dalam satu file atau digabung dalam satu file. Oke, jadi satu kali diupload, jangan upload satu-satu karena pilihan uploadnya hanya untuk satu file saja. Oke, pilih file. Misalnya anggap ini nilai rapor, jadi ubah dulu namanya. Nah, jadi ubah namanya dengan nama kalian. Misalnya tadi saya beri contoh Lulu Haryanto. Nah, underline kah underscore terserah. Underline misalnya nilai lapor PDF, harus dalam bentuk PDF ya, di scan-nya dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian di-upload. Klik saja, kemudian pilih upload. Nah, berikutnya surat keterangan lulus. Tambahkan file. Pilih file dari perangkat. Misalnya ini adalah file SKL Anda, maka ganti filenya Lulu Haryanto dengan nama Anda. Lulu Haryanto underline SKL karena ini adalah file SKL.pdf. Nah, selanjutnya upload, klik 2 kali lalu pilih upload. Baca udah. Selanjutnya surat keterangan bebas narkoba. Klik pilih file, kemudian ubah atau rename namanya berdasarkan nama Anda. Lulu Haryanto misalnya. Lulu. Ini contoh ya. Underline singkat saja surat keterangan bebas narkoba SKBN. Pastikan bahwa filenya adalah PDF. Klik 2 kali upload. Nah, berikutnya adalah akta kelahiran. Sama caranya, pilih, kemudian ubah dulu nama filenya dengan nama Anda, underline jenis keterangannya apa. Lulu Haryanto. Underline misalnya apa tadi nih, akta kelahiran, singkat saja AK gitu.
akta kelahiran, atau boleh juga tidak disingkat, boleh, terserah kalian. Yang penting dimengerti bahwa itu adalah file akta kelahiran. Kemudian klik 2 kali atau klik open, boleh upload. Nah, setelah itu surat keterangan berkelakuan baik yang berasal dari sekolah asal. Oke, tetap ubah nama filenya, rename dulu. Tetap namanya dulu, huruf besar huruf kecil tidak ada masalah. Underline ini tadi apa? Surat kelakuan baik. Surat kelakuan baik, mau disingkat mau dikasih panjang juga boleh, huruf besar huruf kecil tidak ada masalah. Klik 2 kali atau klik open, klik filenya dulu baru open, kemudian upload. Selanjutnya tambahkan kartu keluarga. Ganti dulu namanya, tulis dulu namamu, contoh underline kakak, kartu keluarga, kemudian klik, baru klik open atau klik 2 kali juga boleh, lalu pilih upload. Yang terakhir adalah sertifikat prestasi. Oke, jadi ganti dulu filenya, misalnya filenya adalah ini, ganti dulu filenya. Tulis namanya dulu, underline sertifikat, misalnya sertifikat saya, karena sertifikat hanya satu, jadi tidak perlu dibuat keterangan sertifikat apa. Kemudian pilih upload. Jika sudah selesai, maka Anda harus menceklis pernyataan. Nah, perhatikan pernyataannya. Saya menyatakan bahwa semua isian data dalam formulir adalah benar. Jika terbukti bahwa data tersebut tidak benar, maka saya siap didiskualifikasi sebagai calon peserta didik. Oke, Anda harus menceklis, kalau tidak Anda tidak bisa melanjutkan. Ingat, jika ada data atau isian yang Anda palsukan, maka Anda bisa didiskualifikasi karena Anda sudah berlaku tidak jujur. Selanjutnya klik berikutnya. Scroll ke bawah. Di sini ada tombol kirim, tapi pastikan sebelum Anda mengirim, sebelum Anda mengklik kirim, cek dulu datanya. Caranya bisa kembali ke sini. Oke. Bisa dicek-cek dulu sebelum dikirim apakah sudah benar atau tidak. Ini kembali, boleh lagi sampai ke awal, boleh kembali. Oke, dicek semua, nama orang tua sudah benarkah atau tidak. Semua data yang diinput harus benar ya. Oke. Nah, kalau diyakini sudah benar, klik lagi berikutnya, cek lagi berulang kali. Jika sudah benar, baru Anda bisa mengklik kirim. Jangan sampai data yang terkirim itu salah. Oke, Anda bisa klik berikutnya. Jika yakin sudah benar semua dan lengkap, maka klik kirim. Tunggu informasinya, apakah data Anda sudah terkirim atau tidak. Terima kasih, data Anda telah tersimpan. Silahkan cek email Anda untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran, nomor dan bukti pendaftaran. Jadi Anda tinggal cek emailnya, nanti kalian buka emailnya,
akan ada file bukti pendaftaran yang akan dikirimkan ke email Anda. Oke, saya kira sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.